Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Humaira dengan NIM 1811070096. Saya dari Prodi TG PAUD semester 4 Rombol B. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang jenis anak berkebutuhan khusus, yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular atau struktur tulang bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk juga cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Tingkat gangguan pada tunadaksa ada 3 tingkatan, yaitu tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat. Tingkat ringan yaitu memiliki keterbatasan dalam aktivitas fisik tetapi masih dapat ditingkatkan melalui terapi. Dan tingkat yang kedua yaitu sedang. Sedang yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan dalam koordinasi sensorik. Dan tingkat yang ketiga adalah tingkat berat, yaitu memiliki keterbatasan total dalam melakukan gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik. Dan selanjutnya saya juga akan membahas tentang faktor penyebab ketunadaksaan. Faktor penyebab tunadaksa ada 3, yaitu saat bayi dalam kandungan, yaitu saat sebelum lahir atau prenatal, dan saat kelahiran neonatal, dan setelah bayi lahir postnatal. Kelainan fungsi tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika bayi masih dalam kandungan disebabkan karena faktor genetik atau gangguan pada sistem syaraf pusat. Sedangkan kondisi ketunadaksaan yang terjadi ketika saat kelahiran bayi antara lain kesulitan saat persalinan karena letak bayi sungsang dan pinggul ibu terlalu kecil, kelahiran prematur, dan lain-lain. Kelainan fungsi anggota tubuh yang terjadi atau ketunadaksaan yang terjadi setelah bayi lahir yaitu bisa disebabkan antara lain yaitu faktor penyakit seperti influenza, radang selaput otak, dan radang otak, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu faktor kecelakaan atau pertumbuhan tulang atau tubuh yang tidak sempurna. Dan selanjutnya saya juga akan membahas tentang karakteristik tunadaksa. Biasanya para penyandang tunadaksa akan lebih mengalami masalah psikologis, yaitu cenderung merasa malu, rendah diri, sensitif, serta menjauhkan diri dari lingkungannya. Di samping karakteristik tersebut, terdapat problem lain, yaitu gangguan taktil dan kinestetik, serta gangguan emosi. Selanjutnya yaitu klasifikasi pada kelainan tunadaksa, yaitu terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu 1 kelainan pada sistem cerebral, dan yang kedua kelainan pada otot dan rangka. Dan selanjutnya saya juga akan membahas tentang ciri-ciri anak tunadaksa, yaitu 1. Anggota gerak tubuh kaku, lemah, lumpuh. Dan yang kedua, kesulitan dalam gerakan atau tidak sempurna, tidak terkendali, dan tidak lentur. Dan yang ketiga yaitu terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasa. Dan yang keempat yaitu terdapat cacat pada alat gerak. Dan yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Dan keenam yaitu kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu yang ketujuh, hiperaktif atau tidak dapat tenang. Nah, setelah kita membahas tentang ciri-ciri anak tunadaksa, selanjutnya saya juga akan membahas tentang kebutuhan pembelajaran bagi anak tunadaksa. Nah, sebelum guru memberikan pelayanan dan pengajaran bagi anak tunadaksa,
guru harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pembelajaran atau pelayanan bagi anak tunadaksa adalah segi medisnya. Apakah ia memiliki penyakit seperti kencing manis atau pernah dioperasi, atau masalah lain seperti harus meminum obat dan sebagainya. Dan hal yang kedua yang harus diperhatikan oleh guru yaitu bagaimana kemampuan gerak dan berpergiannya. Apakah anak tersebut menggunakan transportasi alat bantu dan sebagainya. Hal ini berhubungan dengan lingkungan yang harus dipersiapkan dulu. Dan hal yang ketiga yang juga harus diperhatikan oleh guru, bagaimana dalam komunikasinya. Apakah anak tersebut mengalami kelainan dalam berkomunikasi? Bagaimana cara ia berkomunikasi? Apa lisan, tulisan, atau isyarat dan sebagainya. Dan hal keempat yang harus diperhatikan oleh guru yaitu bagaimana perawatan dirinya. Apakah anak tersebut melakukan perawatan diri dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari. Dan hal kelima yang harus diperhatikan oleh guru yaitu bagaimana posisinya. Di sini dimaksudkan yaitu tentang bagaimana posisi anak tersebut dalam menggunakan alat bantu, duduk saat menerima pelajaran, waktu istirahat, waktu kamar kecil ataupun ke toilet, dan waktu makan dan sebagainya. Dalam hal ini, physical terapis sangat diperlukan. Baiklah, hanya sampai di sini pembahasan saya tentang anak tunadaksa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.